Halo semua, selamat datang kembali di Read the Bible with Us. Di video kali ini torang mau melanjutkan torang pe bacaan di Amsal pasal 27 sampai habis. Sampai pasal 31. Kali ini torang mau membaca semua itu berarti membaca itu 5 pasal. Jadi sekarang kita ajak Muni semua untuk ambil Alkitab masing-masing, torang semua langsung membaca. Jadi di video kali ini agak berbeda. Video khusus ini kita dengan Kak Veita mau baku ganti membaca satu-satu pasal. Nah, tapi bedanya di sini adalah kita mau baca terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Kak Veita mau baca terjemahan bahasa Inggris. Kak Veita nanti mau pakai New King James Version. Kalau yang terkenal kan yang biasanya orang pakai kan KJV, King James Version. Tapi kalau pakai itu DP kalimat kan kok sangat puitis, jadi agak susah, agak sulit untuk dimengerti. Jadi mau pakai New King James Version. Jadi DP singkatan NKJV. Jadi kalau ngoni mau suka iko baca dengan Kak Veita mau baca dari New King James Version, ngoni boleh install itu pengoni PHP atau apa gitu. Ngoni boleh iko baca dengan Kak Veita gitu. Habis kita baca pasal 27 bahasa Indonesia, habis itu Kak Veita mau baca pasal 27 bahasa Inggris. Habis itu lanjut kita lagi yang baca pasal 28 bahasa Indonesia, baru Kak Veita baca DP bahasa Inggris pasal 28. Sudah, kalau semua siap itu Alkitab, torang semua baca, torang mau berdoa dulu. Mari torang berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Terima kasih buat berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk terus menghargai waktu yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh punya kesempatan untuk membaca firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh saat membaca, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amsal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan.
Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dan dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Proverbs chapter 27. Do not boast about tomorrow, for you do not know what day may bring forth. Let another man praise you, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips. A stone is heavy, and sand is weighty, but a fool's wrath is heavier than both of them. Wrath is cruel, and anger a torrent, but who is able to stand before jealousy? Open rebuke is better than love carefully concealed. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. A satisfied soul loathes the honeycomb, but to a hungry soul every bitter thing is sweet. Like a bird that wanders from its nest is a man who wanders from his place. Ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of man's friend gives delight by hearty counsel. Do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor nearby than a brother far away. My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him who reproaches me. A prudent man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. Take the garment of him who is surety for a stranger, and hold it in pledge when he is surety for a seductress. He who blesses his friend with a loud voice, rising early in the morning, it will be counted a curse to him. A continual dripping on a very rainy day, and a contentious woman are alike. Whoever restrains her restrains the wind, and grasps oil with his right hand. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Whoever keeps the fig tree will eat its fruit. So he who waits on his master will be honored. As in water face reflects face, so a man's heart reveals the man. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. The refining pot is for silver and furnace for gold, and the man is valued by what others say of him. Though you grind a fool in a mortar with a pestle along with crushed grain, yet his foolishness will not depart from him. Be diligent to know the state of your flocks, and attend to your herds. For riches are not forever, nor does a crown endure to all generations. When the hay is removed, and the tender grass shows itself, and the herbs of the mountains are gathered in, the lambs will provide
your clothing, and the goats the price of a field. You shall have enough goat's milk for your food, for the food of your household, and the nourishment of your maidservants. Pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulut tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Chapter 28. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Because of the transgression of a land, many are its princes.
But by a man of understanding and knowledge, right will be prolonged. A poor man who oppresses the poor is like a driving rain which leaves no food. Those who forsake the law praise the wicked, but such as keep the law content with them. Evil men do not understand justice, but those who seek the Lord understand all. Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Whoever keeps the law is a discerning son, but a companion of gluttons shames his father. One who increases his possessions by usury and extortion gathers it from him for him who will pity the poor. One who turns away his ear from hearing the law, even his prayer, is an abomination. Whoever causes the upright to go astray in an evil way, he himself will fall into his own pit, but the blameless will inherit good. The rich man is wise in his own eyes, but the poor who has understanding searches him out. When the righteous rejoice, there is great glory, but when the wicked arise, men hide themselves. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Happy is the man who is always reverent, but he who hardens his heart will fall into calamity. Like a roaring lion and a charging bear is a wicked ruler over poor people. A ruler who lacks understanding is a great oppressor, but he who hates covetousness will prolong his days. A man burdened with bloodshed will flee into a pit. Let no one help him. Whoever walks blamelessly will be saved, but he who is perverse in his ways will suddenly fall. He who tills his land will have plenty of bread, but he who follows frivolity will have poverty enough. A faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished. To show partiality is not good, because for a piece of bread a man will transgress. A man with an evil eye hastens after riches and does not consider that poverty will come upon him. He who rebukes a man will find more favor afterward than he who flatters with the tongue. Whoever robs his father or his mother and says, "It is no transgression," the same is companion to a destroyer. He who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. He who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. He who gives to the poor will not lack, but he who hides his eyes will have many curses. When the wicked arise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. Pasal 29. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dipulihkan lagi, tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengecaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan.
Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan, orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Chapter 29. He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when a wicked man rules, the people groan. Whoever loves wisdom makes his father rejoice, but a companion of harlots wastes his wealth. The king establishes the land by justice, but he who receives bribes overthrows it. A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet. By transgression an evil man is snared, but the righteous sings and rejoices. The righteous considers the cause of the poor, but the wicked does not understand such knowledge. Scoffers set a city aflame. Scoffers set a city aflame, but wise men turn away wrath. If a wise man contends with a foolish man, whether the fool rages or laughs, there is no peace. The bloodthirsty hate the blameless, but the upright seek his well-being. A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. If a ruler pay attention to lies, all his servants become wicked. The poor man and the oppressor have this in common: the Lord gives light to the eyes of both. The king who judges the poor with truth, his throne will be established forever. The rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. When the wicked are multiplied, transgression increases, but the righteous will see their fall. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. A servant will not be corrected by mere words, for though he understands, he will not respond. Do you see a man hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. He who pampers his servant from childhood will have him as a son in the end. An angry man stirs up strife, and a furious man abounds in transgression.
A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Whoever is a partner with a thief hates his own life. He swears to tell the truth, but reveals nothing. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Many seek the ruler's favor, but justice for man comes from the Lord. An unjust man is an abomination to the righteous, and he who is upright is in the way is an abomination to the wicked. Pasal 30. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi-geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur.
cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Chapter 30. The wisdom of Agur. The words of Agur, the son of Jacob, his utterance. This man declared to Ithiel and Ukal, surely I am more stupid than any man, and do not have the understanding of a man. I neither learned wisdom nor have knowledge of the Holy One. Who has ascended into heaven, or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son's name, if you know? Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. 2 things I request of you, deprive me not before I die. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Lest I be full and deny you and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Do not malign a servant to his master, lest he curse you, and you be found guilty. There is a generation that curses its father, and does not bless its mother. There is a generation that is pure in its own eyes, and yet is not washed from its filthiness. There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are like swords, and those fangs are like knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. The leech has 2 daughters. Give and give. There are 3 things that are never satisfied, 4 never say enough: the grave, the barren womb, and the earth that is not satisfied with water, and the fire never says enough. The eye that mocks his fathers and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. There are 3 things which are too wonderful for me, yes, 4 which I do not understand: the way of an eagle in the air, the way of a serpent on a rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a virgin. This is the way of an adulterous woman. She eats and wipes her mouth and says, I have done no wickedness. For 3 things the earth is perturbed. Yes, for 4 it cannot bear up. For a servant when he reigns, a fool when he is filled with food, a hateful woman when she is married, and a maidservant who succeeds her mistress. There are 4 things which are little on the earth, but they are exceedingly wise. The ants are a people not strong, yet they prepare their food in the summer. The rock badgers are a feeble flock, yet they make their homes in the crags. The locusts have no king, yet they all advance in ranks. The spider skillfully grasps in its hands, and it is in kings' palaces. There are 3 things which are majestic in pace, yes, 4 which are stately in walk: a lion which is mighty among beasts, and does not turn away from any, a greyhound, a male goat also, and a king whose troops are with him.
If you have been foolish in exalting yourself, or if you have devised evil, put your hand on your mouth. For as the churning of milk produces butter, and wringing on the nose produces blood, so the forcing of wrath produces strife. Pasal 31. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas. Berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, dan jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Chapter 31. The words of King Lemuel, the utterance which his mother taught him. What, my son? And what, my son of my womb? And what, son of my vows? Do not give your strength to women, nor your ways to that which destroys kings. It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine, nor for princes intoxicating drink.
lest they drink and forget the law, and pervert the justice of all the afflicted. Give strong drink to him who is perishing, and wine to those who are bitter of heart. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open your mouth for the speechless, in the cause of all who are appointed to die. Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax, and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night, and provides food for her household and a portion for her maidservants. She considers a field and buys it. From her profits she plants a vineyard. She girds herself with strength, and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hands to the poor. Yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gate. Oke, jadi so babaca 5 pasal hari ini. Kalau ngoni baku iko babaca juga dengan Kak Feita tadi yang di bahasa Inggris, berarti total ya 10 pasal. Satu pasal tapi kan diulang 2 kali karena 2 bahasa berbeda. Jadi ya apa lagi ya? Jadi ya itu. Cuma mau mengingatkan ngoni semua untuk teruslah rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan, 1 Roma 10 ayat 17 bilang, torang beriman akan bertumbuh. Yang kedua, kemarin torang bahas di kaum muda, bakut itu Mazmur 119 ayat 11 ya. Ya. Aku menyimpan janjimu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dengan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu akan menolong patorang untuk tidak berdosa, menjauhkan diri dari dosa. Jadi orang akhirnya punya kekuatan, karena ini kan makanan, Ya. Makanan untuk orang pe rohani, untuk orang pe jiwa. Nah, karena orang beri makan terus orang pe rohani, akhirnya orang pe rohani jadi kuat. Karena orang pe rohani jadi kuat, orang punya kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Amin. Nah, itulah. Itu. Jadi sangat penting untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari orang belajar disiplin, belajar tekun, belajar setia, merenungkan firman Tuhan. Dah, begitu jo video kali ini. Orang semua tutup, nanti Kak Vita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh memberi makan akan jiwa kami. Ya. Firman-Mu yang menguatkan kami dan memberi iman kami kekuatan. Ya, Tuhan. Sehingga Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami Tuhan boleh dibangun
dengan dasar yang sangat kuat, sebab Engkaulah yang menjadi dasar hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan berpegang pada firman-Mu, menyimpan firman-Mu tidak hanya di pikiran kami tetapi di dalam hati kami, jauh di dalam hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu lah yang memberi kami kekuatan untuk melawan yang jahat, melawan segala pencobaan. Tuhan Yesus yang terus menolong kami, terus menyertai kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan, seperti kata firman-Mu. Kami mau Tuhan menjaga hidup kami, menjaga kelakuan kami tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, ya, you sit right here, just sit right here and I'll explain. Siapa Anda? Ada secuma NKGV, so tak cuma.